Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Rida Listianti yang akan memasuki pertemuan pertama di bab 6 dengan judul pembelajaran kita hari ini adalah pola-pola hereditas. Setelah di pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah membahas mengenai bab hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Sebelum masuk pada materi pokok kita hari ini, Ibu mau bertanya nih, pernah tidak sih kalian berpikir mengapa bentuk rambut kalian itu bisa mirip dengan ayah, sedangkan warna kulit kalian itu mirip dengan ibu, atau bahkan bentuk mata kalian mirip dengan nenek kalian? Ternyata sifat-sifat itu ada kaitannya dengan materi kita, yaitu pewarisan sifat yang sebelumnya sudah kita pelajari di hukum Mendel. Nah, pola-pola pewarisan sifat dari orang tua kepada anak-anaknya inilah yang dinamakan dengan hereditas. Namun, tidak semua individu yang lahir itu mewarisi sifat-sifat dari induknya. Misalnya kucing kaliko atau kucing belang tiga. Nah, kucing kaliko ini memiliki warna yang berbeda-beda dari kedua induknya. Peristiwa ini terjadi karena adanya penyimpangan sifat yang salah satunya mengakibatkan perubahan fenotip suatu makhluk hidup. Nah, penyimpangan sifat ini dapat disebabkan karena adanya pola-pola hereditas pautan. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi kita hari ini, silakan kalian simak video ini terlebih dahulu ya. Sebelum memasuki materi pokok, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar pola-pola hereditas dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan pola-pola hereditas dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pola hereditas pautan gen dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis pola hereditas benda silang dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis pola hereditas pautan seks dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menganalisis penurunan sifat yang terjadi pada keturunan jenis kelamin atau determinasi seks dengan benar. Yang ketujuh, peserta didik dapat menganalisis pola hereditas gen letal dengan benar. Dan yang kedelapan, peserta didik dapat menganalisis pola hereditas gagal berpisah dengan benar. Di sini ada materi pokok yang akan kalian pelajari hari ini. Yang pertama ada konsep dasar pola hereditas, yang kedua ada klasifikasi pola hereditas, yang ketiga ada pautan gen, yang keempat ada pindah silang, yang kelima ada pautan seks, yang keenam ada determinasi seks, yang ketujuh ada gen letal, yang kedelapan ada gagal berpisah. Konsep dasar hereditas. Hereditas merupakan pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Sifat akan diturunkan melalui gen yang ada di dalam inti sel. Menurut Walter Steinberg Sutton, pola-pola hereditas ini terbentuk karena adanya beberapa hal. Di antaranya, identitas setiap gen di dalam kromosom selalu tetap karena gen merupakan karakteristik yang diturunkan. Saat pembelahan meiosis, akan terjadi pemisahan kromosom dari kedua induk. Lalu, kromosom tersebut akan bersatu dengan kromosom non-homolog. Jumlah kromosom yang ada di dalam ovum maupun sperma adalah sama, yaitu setengah dari jumlah kromosom induk haploid dan individu hasil peleburan antara ovum dan sperma yang bersifat diploid karena mengandung dua perangkat kromosom dari induk. Klasifikasi pola-pola hereditas dibagi menjadi pautan gen, pindah silang, pautan seks, determinasi seks, gen letal, dan gagal berpisah. Selanjutnya ada pautan gen. Pautan gen merupakan gen-gen yang terletak pada lokus yang sama, kemudian berdekatan di dalam kromosom yang sama, dan saat proses pembentukan gamet akan saling terikat atau berikatan. Nah, setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut dengan lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Gen-gen yang berbeda dalam suatu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan inilah yang disebut dengan pautan gen. Akibat letaknya yang saling berdekatan, gen-gen tersebut akan tetap bersama sampai saat pembentukan gamet.
Pautan dari dua macam gen atau lebih akan menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit, sehingga keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit juga. Nah, contoh dari peristiwa pautan gen ini dapat kalian temui pada persilangan lalat buah, yaitu Drosophila melanogaster bermata merah dan berwarna putih. Selanjutnya ada pindah silang. Pindah silang merupakan peristiwa pertukaran dan pemisahan bagian kromatid dari sepasang kromosom homolog yang kemudian menghasilkan kombinasi baru dari sifat induknya. Nah, pindah silang ini terjadi pada saat pembelahan meiosis 1, tepatnya pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Peristiwa tersebut akan menghasilkan kombinasi baru atau rekombinan gen dari sifat induknya. Pindah silang menyebabkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu 2 macam gametnya yang memiliki sifat sama dengan induknya atau tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil dari pindah silang atau tipe rekombinan. Gen-gen yang berpautan ini tidak selamanya akan terpaut. Pindah silang akan menyebabkan pergantian alel di antara kromosom-kromosom homolog yang kemudian menghasilkan kombinasi yang tidak ditemukan pada induknya. Pindah silang ini akan meningkatkan keanekaragaman genetik selain yang dihasilkan oleh pengelompokan gen secara bebas. Peristiwa pindah silang ini akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekombinasi gen, yaitu penggabungan dari sebagian gen induk jantan dengan sebagian gen induk betina pada saat proses fertilisasi atau pembuahan, sehingga menghasilkan susunan pasangan-pasangan gen yang berbeda dari gen-gen induknya. Nah, selain itu, pindah silang ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu ada suhu, kemudian ada usia, kemudian ada jarak antara gen-gen yang terangkai, kemudian ada zat kimia, ada sinar X, kemudian ada jenis kelamin. Nah, untuk jarak antara gen-gen yang terangkai ini, semakin jauh letak suatu gen dengan gen yang lainnya, maka semakin besar kemungkinan akan terjadinya pindah silang. Nah, untuk suhu, ketika suhu itu di bawah atau benar-benar di atas suhu normal, akan memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Nah, usia itu juga menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya pindah silang. Nah, semakin tua usia suatu individu, maka semakin kecil peluang terjadinya pindah silang. Kemudian juga zat kimia tertentu yang ada di dalam tubuh kita itu juga akan memperbesar kemungkinan pindah silang. Sinar X juga sama. Kemudian jenis kelamin. Nah, pindah silang ini umumnya terjadi pada individu jantan dan betina. Tapi ada beberapa makhluk hidup yang hanya terjadi pada salah satunya saja. Misalnya ulat sutra, itu hanya ulat sutra jantan yang mengalami pindah silang, sama dengan pada lalat buah, itu juga hanya terjadi pada lalat jantannya saja. Selanjutnya ada pautan seks. Pautan seks ini merupakan peristiwa tergabungnya beberapa sifat pada kromosom seks. Kromosom X lebih panjang daripada kromosom Y, sehingga jumlah gen-gen yang terpaut pada kromosom X lebih banyak dari gen yang terpaut pada kromosom Y. Nah, contoh dari peristiwa pautan seks ini bisa dilihat pada manusia. Nah, pada manusia dibedakan menjadi pautan seks pada gen dominan. Itu dapat dilihat dari orang yang terkena penyakit gigi coklat, dan juga ada pautan gen yang ada pada gen resesif, dapat dilihat contohnya pada orang yang menderita penyakit hemofilia, buta warna, dan anodontia. Selanjutnya, peristiwa pautan seks ini juga dapat dilihat dari lalat Drosophila melanogaster. Nah, Drosophila melanogaster ini memiliki gen warna mata yang terpaut kromosom X, yang menyebabkan Drosophila melanogaster ini memiliki warna putih yang selalu berkelamin jantan. Hal tersebut membuktikan bahwa warna mata merah lebih dominan daripada warna mata putih. Selain itu juga dapat dilihat dari beberapa
makhluk hidup lain seperti kucing kaliko tadi yang seperti persepsi di awal, dan juga bisa terjadi pada ayam. Itu ada determinasi seks. Determinasi seks ini merupakan proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin atau gonosom. Nah, gonosom ini kemudian menentukan jenis kelamin suatu individu yang diperoleh dari kedua induknya saat terjadi fertilisasi. Nah, berdasarkan jenis gonosom yang diperoleh dari kedua induknya dapat dibedakan menjadi individu homogametik dan individu heterogametik. Individu homogametik ini memiliki satu macam gonosom, misalnya wanita itu memiliki kode kromosomnya itu adalah XX dan ayam jantan itu ZZ. Sementara itu, individu heterogametik ini memiliki dua macam gonosom, misalnya laki-laki itu ada XY dan ayam betina ada ZW. Berdasarkan susunan kromosom kelamin, tipe penentuan jenis kelamin makhluk hidup ini dapat dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu ada tipe XY, tipe XO, tipe ZW, dan tipe haplodiploid. Yang pertama, tipe XY ini merupakan penamaannya dibentuk berdasarkan bentuk gonosom yang ditemukan. Gonosom X berukuran lebih besar daripada gonosom Y. Nah, sistem ini diberi tanda XX untuk betina dan jantan diberi tanda XY. Karena itu betina disebut sebagai homogamet dan jantan disebut sebagai heterogamet. Nah, contoh pada tipe XY ini dapat ditemukan pada tumbuhan, yaitu bisa dilihat pada tumbuhan salak contohnya. Kemudian ada hewannya ini dapat dilihat dari lalat buah atau Drosophila melanogaster. Kemudian juga dapat dilihat dari kita sendiri atau manusia ini memiliki tipe XY ya. Kemudian selanjutnya ada tipe XO. Tipe XO ini penamaannya dibentuk karena tidak ditemukan kromosom Y, sehingga penentuan jenis kelaminnya ini menggunakan tipe XO. Nah, sistem ini diberi tanda XX untuk betina dan jantan diberi tanda XO. Nah, tipe XO ini dapat ditemukan pada beberapa jenis serangga, misalnya belalang dan kecoa. Nah, selanjutnya ada tipe ZW. Nah, penamaannya ini berkebalikan dengan penamaan sistem XY. Namun, untuk menghindari kekeliruan digunakan lambang ZZ untuk jantan dan ZW untuk betina. Jadi, jantannya ini disebut dengan homogamet dan betinanya disebut dengan heterogamet. Nah, tipe ZW ini dapat kita temui pada ayam yang memiliki 78 kromosom. Nah, rumus kromosom untuk ayam betina ini adalah 38 AAZW, sedangkan rumus kromosom untuk ayam jantannya itu adalah 38 AAZZ. Selanjutnya yang terakhir ada sistem haploid-diploid. Ya, sistem haploid-diploid ini determinasi kelamin dengan tipe haploid-diploid ini akan dijumpai pada serangga ordo Hymenoptera, misalnya pada semut dan lebah. Nah, telur yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi individu haploid yang berjenis kelamin jantan, sementara itu individu diploid umumnya akan berjenis kelamin betina. Namun dapat juga berjenis kelamin jantan yang steril. Kemudian jika seekor ratu lebah kawin dengan lebah pejantan, keturunan betinanya akan terbagi menjadi 3/4 gennya. Tidak seperti setengah gennya yang dibagikan seperti pada tipe XY dan ZW. Betina ordo Hymenoptera ini dapat menentukan jenis kelamin keturunannya dengan menahan sperma dalam spermateknya dan melepaskannya ke oviduk atau tidak. Nah, hal ini yang memungkinkan terbentuknya lebih banyak lebah pekerja pada koloni lebah. Karena itu dikatakan penentuan jenis kelamin pada tipe ini tidak dipengaruhi oleh kromosom kelamin, melainkan tergantung dari sifat haploid dari makhluknya. Selanjutnya ada gen letal. Gen letal ini merupakan gen yang dapat menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot.
Gen letal ini dapat berupa homozigot dominan yang contohnya ada pada ayam redap maupun homozigot resesif yang contohnya pada tanaman jagung. Nah, gen letal dominan ini merupakan gen dominan yang dapat menyebabkan kematian individu apabila dalam keadaan homozigot. Namun, apabila individu memiliki gen heterozigot, hanya akan mengalami kelainan saja. Nah, contoh kelainan ini dapat ditemukan pada ayam redap. Ayam redap ini memiliki kaki dan sayap yang pendek. Dalam keadaan gen homozigot dominan, ayam dapat mati. Jika dalam keadaan heterozigot, ayam dapat hidup namun memiliki kelainan kaki dan sayap yang pendek. Nah, sedangkan pada gen letal resesif ini merupakan gen resesif yang dapat mengakibatkan kematian individu apabila memiliki gen homozigot resesif. Sementara itu, apabila individu dalam keadaan heterozigot, dia dapat bersifat normal tapi tetap membawa gen letal. Nah, contohnya ini dapat dilihat pada tanaman jagung. Gen ini akan mempengaruhi pembentukan klorofil. Oleh karena itu, jika individu memiliki gen homozigot resesif, tanaman ini akan menjadi albino dan lama-kelamaan akan mati. Selanjutnya ada gagal berpisah atau non-disjunction. Ini merupakan peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada saat anafase dari pembelahan meiosis 1 atau meiosis 2. Nah, kromosom tersebut akan tetap berpasangan dan bergerak ke satu kutub yang sama, sementara kutub yang lainnya kekurangan kromosom akibat gagal berpisahnya tersebut. Nah, gagal berpisah ini dibagi menjadi dua, yaitu gagal berpisah pada kromosom kelamin atau kromosom dan gagal berpisah pada kromosom tubuh atau autosom. Nah, peristiwa gagal berpisah pada kromosom kelamin ini dapat dilihat dari persilangan Drosophila betina mata merah dengan jantan mata putih. Nah, jika terjadi gagal berpisah pada kromosom kelamin Drosophila betina mata merah, maka keturunan yang dihasilkan adalah betina super mata merah, betina normal mata merah, jantan mata merah steril, dan keturunan letal. Drosophila betina yang memiliki kromosom normal dapat ditulis 3A ditambah X. Akan tetapi, karena terjadi gagal berpisah, kromosomnya dapat ditulis menjadi 3A XX atau 3A plus O. Pada individu jantan, terdapat susunan kromosom 3A XY atau 3A plus O. Jika individu jantan dibuahi ovum yang normal, maka akan terbentuk susunan kromosomnya adalah 3AA plus XXY. Jika terjadi pembuahan antara ovum dan sperma, yang keduanya mengandung kromosom tidak normal, maka akan terbentuk individu yang seri kromosomnya adalah 3AA plus XXXY atau 3AA plus XXO atau 3AA plus OXY atau 3AA plus OO. Nah, selanjutnya, gagal berpisah pada autosom ini dapat terjadi pada jenis kelamin pria ataupun wanita. Nah, peristiwa ini dapat ditimbulkan dari gagalnya berpisah pada kromosom autosom atau kromosom tubuh yang menyebabkan beberapa cacat, seperti contohnya adalah sindrom Down, sindrom Edward, dan sindrom Portal, dan itu dapat terjadi pada manusia. Ya, penjelasan yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan atau masih dibingungkan terkait materi ini, dapat ditanyakan pada sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.